Halo minasan, kembali lagi di channel Arna Story. Kali ini saya akan menceritakan film sambungan dari London Has Fallen yang berjudul Angel Has Fallen, rilis tahun 2019, yang menceritakan Mike Binley menjadi tersangka atas kasus percobaan pembunuhan terhadap presiden. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Mike sedang berada di Salient Global, yaitu tempat area latihan bertempur milik Wade. Mike latihan di tempat itu untuk mengasah skill bertempurnya. Seperti biasa, ia dengan mudah membunuh musuh-musuhnya. Walaupun itu hanya sekedar latihan, tapi dilakukannya dengan serius. Latihan itu selesai, ia berbicara dengan teman lamanya yaitu Wade. Saat mengobrol, ada seseorang yang mendatanginya sambil emosi akibat pada saat latihan, Mike menendangnya hingga jatuh dari tangga, namun Wade bisa menenangkannya. Mike pun pulang. Saat di mobil, kepalanya terasa sakit. Dia pun meminum obat pereda nyeri. Saat sampai di rumah juga dia masih meminumnya. Anak Mike kini sudah besar. Dia memberikannya nama Lynn, nama yang sama dengan atasannya di Dinas Keamanan Presiden yang tewas saat pergi ke London untuk menghormatinya. Dan kini, Trumbull pun sudah menjabat sebagai Presiden Amerika. Besoknya dia pergi ke dokter untuk konsultasi atas nyeri yang dia rasakan. Dan dokter itu mengatakan dia harus berhati-hati karena kemungkinan kerusakan sumsum tulang belakang. Hal itu bisa menyebabkan kondisinya menjadi lebih parah. Setelah dari dokter, dia mengawal presiden untuk melakukan konferensi pers. Mike akan menjadi direktur dinas rahasia menggantikan David Gantry. Di ruangan presiden, semua pejabat tinggi perintah sedang rapat darurat karena ada sesuatu info yang bocor ke publik. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengaku. Di rumah, Mike dan istrinya sedang kedatangan tamu yaitu Wade. Wade menceritakan tentang masa lalu mereka saat menjadi anggota militer. Saat Mike dan Wade berbincang berdua, dia mengatakan tidak siap untuk menjadi direktur dinas rahasia dan bekerja di ruangan karena adrenalin Mike di dunia pertempuran masih sangat tinggi. Malam harinya, Mike sangat gelisah. Dia mengalami insomnia. Setiap malam. Akibatnya, kondisinya mengkhawatirkan. Besoknya mereka ada di sebuah danau, karena Presiden Trumbull ingin memancing untuk memenangkan pikiran sejenak. Semua anggota keamanan bersiapkan di sekitaran lokasi danau. Saat Mike dan Trumbull berada di tengah danau, dia kembali mengalami nyeri, sehingga Presiden menyuruh Mike untuk berganti posisi dengan yang lain. Di lain sisi, sekelompok orang berada tidak jauh dari tempat memancing Presiden dengan mobil van hitam yang mencurigakan. Saat Mike sedang menuju darat untuk berganti posisi, tiba-tiba mereka diserang oleh drone yang begitu banyak, sehingga Presiden dalam kondisi kritis, dan semua anggota keamanan lain tewas. Hanya Mike seorang diri dari dinas rahasia yang selamat, walaupun dalam kondisi yang terluka. Setelah sadar, tangan Mike diborgol di tempat itu rumah sakit, dan dia akan diinterogasi oleh FBI. Istri dan anaknya baru sampai di rumah sakit dan langsung diamankan oleh David. Leah pun juga ikut diinterogasi soal rekening Mike yang mendapatkan transferan dari Rusia sebesar 10 juta dolar. Dan juga Leah baru mengetahui tentang sakitnya Mike dengan pergi ke 4 dokter yang berbeda karena Mike selalu meminum obat penghilang nyeri. Mike pun diinterogasi dikarenakan penyidikan yang dilakukan di TKP mendapatkan bukti bahwa di mobil van hitam itu terdapat DNA-nya Mike. Mike merasa janggal akan kasus ini. Dia pun ditahan dan dibawa menuju penjara. Saat akan menuju penjara, mobil mereka disabotase, sehingga mobilnya mogok dan tidak bisa bergerak. Dan mereka langsung diserang oleh kelompok yang tak dikenal. Semua polisi tewas, dan Mike diculik oleh mereka. Kita tahu kehebatan Mike seperti apa di film-film sebelumnya. Dia bisa menghancur mereka semua, sehingga mobil itu menabrak pohon, dan Mike bisa melarikan diri. Sebelum pergi, dia membuka topeng mereka dan ternyata itu adalah orang-orang yang berada di Salient Global. Dengan kata lain, mereka anak buah dari Wade. Dia berniat untuk mencari tahu sendiri siapa adalah sesungguhnya di balik semua kejadian ini. Dan juga menunggu Trumbull sadar dari komanya, karena Trumbull satu-satunya saksi dan korban yang selamat dari kejadian itu. Karena Mike sudah mengetahui Wade terlibat dalam penyerangan ini. Di rumah Mike sangat banyak pengawas dari FBI, dan dalam mereka sudah disadap. Dan juga para jurnalis-jurnalis yang datang untuk mendapatkan berita. Karena kejadian itu, tim FBI memperluas pencarian.
Dan benar saja, ternyata Wade lah yang melakukan serangan drone kepada presiden dan penculikan Mike saat akan menuju penjara. Tapi dia hanya mengikuti perintah dari atasannya yang belum diketahui siapa. Mike pergi menuju SPBU untuk menelpon Leah. Dan FBI mencoba melihat di mana posisi Mike berada. Saat sedang menelpon, ada dua orang yang menodongkan senjata ke arahnya dan berniat untuk menangkap Mike dan menyerahkan ke FBI agar mereka diberikan imbalan. Namun mereka salah sasaran. Dia adalah agen rahasia yang bisa menyelamatkan gedung putih sendirian, sehingga melawan orang-orang kurcaci seperti itu sangat mudah untuknya. Mike mengambil truk mereka dan pergi dari tempat itu. FBI sudah mengetahui di mana dia berada, sehingga dikerahkan banyak pasukan untuk menangkap Mike. Kejar-kejaran pun terjadi seperti di film Fast and Furious, antara polisi dan Mike. Truknya pun menabrak tembok dan terguling. Karena keadaan gelap di malam hari, Mike yang lari ke hutan pun tidak bisa terlihat oleh mereka. Mike pergi menuju rumah ayahnya yang berada di Virginia Barat, di tengah hutan. Ayah Mike seorang militer veteran yang ikut berperang saat Perang Vietnam. Wakil Presiden Kirby, yang kini menjabat sebagai presiden sementara, melakukan pidato tentang Mike Benning menjadi tersangka percobaan pembunuhan kepada Presiden Trumbull. Dan dia juga memberikan pernyataan agar menyerang Rusia karena terlibat dalam penyerangan itu. Wade kini mengetahui keberadaan Mike dan mengirim anak buahnya menuju Virginia Barat agar mencari Mike. Ayahnya Mike mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang datang, dan mereka bersiap menghadang anak buah dari Wade itu. Namun kali ini yang beraksi membunuh mereka semua adalah Clay Benning, ayah dari Mike. Dengan segala persiapan yang dilakukan selama 5 tahun, mereka semua tewas dan jasad mereka dikumpulkan di depan rumah. Mike dan ayahnya pergi dari tempat itu, dan Mike memberikan kode untuk FBI agar mereka bisa mencari gunung itu. Di rumah sakit, terlihat tangan presiden sudah bergerak. Berita TV juga sudah memberitakan bahwa presiden telah sadar, dan pernyataan Kirby tentang Rusia akan menunggu persetujuan dari Trumbull. Wade menerima telepon dari Kirby. Dia adalah orang yang berkhianat dan orang itu adalah Presiden Trumbull. Di rumah, Leah dan Lini didatangi oleh orang suruhan dari Wade dan mengancam mereka dengan pistol agar ikut bersamanya. Tiba-tiba, ayah Mike sudah sampai dan menolong mereka. FBI mendatangi salin untuk menjumpai Wade. Namun, Wade langsung menembak mereka dan dia langsung bergerak menuju rumah sakit untuk membunuh presiden. Mike yang berencana bertemu dengan presiden, dia nekat untuk menyelamat masuk menuju rumah sakit. Dia pun berhasil berjumpa dengan presiden, dan dia menjelaskan situasinya. Dia akan membawa keluar presiden dari rumah sakit. Saat menunggu jemputan untuk presiden, oksigen di dalam rumah sakit bocor, dan Wade merencanakan untuk meledakkan tempat itu, sehingga kondisi menjadi kacau, karena ada banyak pasien di rumah sakit itu. Saat mereka hendak kabur dengan mobil, mereka dicegat oleh Wade di depan gerbang, dan terjadi adu tembak. David pun terkena satu tembakan di kakinya, dan rumah sakit itu pun meledak. Untungnya mereka masih sempat berpindah dari tempat itu. Mereka terjebak di dalam rumah sakit. Mike menyembunyikan presiden dan David di ruangan yang aman. Mike juga menyuruh untuk membuat barikade di sudut bangunan agar bisa bertahan dari serangan. Seperti biasa, Mike akan melakukan one-man show dan berhasil membunuh anggota Wade yang mencari jalan memutar. Terjadi adu tembak yang intens antara tim Delta dan Wade. Namun, Wade mampu menghabisi tim Delta, dan mereka masuk dalam ruangan yang mereka kira di dalamnya ada presiden. Padahal ruangan presiden yang Mike sembunyikan ada di sebelah pintu yang mereka masuki. Polisi pun datang dan menahan semua anggota Wade. Namun Wade masih bisa lolos dan menuju atau rumah sakit karena jemputannya telah tiba. Mereka pun bisa membuat Mike terluka dengan granat. Namun bukan Mike namanya kalau dia mati. Dia berhasil meledakkan helikopter itu dan kini Mike dan Wade yang merupakan sahabat akan berduel sampai salah satu dari mereka akan tewas. FBI pun membatalkan tuduhan terhadap Mike, dan kekacauan akan penyerangan ke Rusia yang dilakukan oleh Kirby juga dibatalkan. Keadaan kembali normal. Wakil Presiden Kirby pun ditangkap atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trumbull dan kerjasamanya dengan White. Di rumah, Mike bisa berkumpul lagi dengan keluarga kecilnya dan juga ayahnya. Di akhir scene,
Mike dan ayahnya berendam untuk mempererat hubungan. Tamat setelah 3 series, film sangat luar biasa. Kita nantikan series X-Files yang berikutnya, dan aksi-aksi one-man show Mike Penning yang luar biasa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.